Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Amal Jariah. Kenalin teman-teman, nama gua Korekta dan nama rekan gua Diki. Kami berdua yang membuat channel ini, channel Amal Jariah. Kemarin-kemarin kan kita potongan-potongan ceramah ya Ki ya, Iya, bikinnya. benar. Nah insya Allah kali ini pengen ngobrol-ngobrol dulu berdua nih. Kebetulan gua si Diki ini teman gua kuliah ya teman-teman. Dulu tuh Diki ini FKIP, gua hukum, beda fakultas, tapi kita teman dari dulu, teman main. Nah, gua emang sempat ketemu sama Diki lagi 2000 pas wisuda Ki ya. Iya. Kita nggak ketemu lagi ya, nggak kontakan ya. Udah. Nah, alhamdulillah tahun ini kita kontakan lagi. Pas ketemu Diki di tahun ini, perubahan yang gua lihat. Nah, Masya Allah. teman-teman ini yang mau gue tanya nih ke Diki nih. Nah, untuk sementara untuk perdana ini kita berdua dulu aja Ki ya, ngobrol ya. Selanjutnya insya Allah kita cari orang-orang yang bisa kita jadiin narasumber ya. Insya Allah. Oke. Sebelum kita mulai, mohon bantuan teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara apa Ki? Subscribe, like, and share. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, Ki, Yap. kayak mana nih perjalanan lo dari dulu kok bisa nyampe kayak sekarang ini nih? Tolong diceritakan. Wah. Sebenarnya biasa aja sih perjalanan gua ya. Sama-sama kayak kita lah, bareng lah. Kita sama-sama ya. Namanya hidup itu kan harus ada progres ya kan. Betul. Nah, gue nilainya dari progres aja. Yo kalau gue sedikit flashback ke belakang gitu kan, jadi ya gue lihat jauh banget perbandingan gue sama yang sekarang gitu. Iya. Ya maaf kasar, dulu gue pernah bekerja di suatu industri perbankan ya. Oh iya iya. Ya mungkin itu kalau ditumburin dengan hukum Islam, dengan syariat Islam, wah bertentangan ya. Iya. Nah, dari situ ya gue sedikit cerita lah ya, gue dulu gimana. Ya jadi gue bekerja di bank itu ya nyaman-nyaman aja pertama kan sampai bener setahun itu nyaman. Iya. Tapi kok lama-lama ngerasa kayak mau di mana, mau dibawa kemana, hidup ini mau dibawa kemana, apa tujuan hidup ini? Jenuh itu lo ya Ki ya? Jenuh. Mungkin jenuh. Kalau jenuh kan setiap orang bekerja pasti jenuh. Iya, iya Tapi betul. ini jenuhnya apa ya? Hidup ini mau dibawa kemana? Jadi kayaknya berurusan tentang hati. Kosong gitu ya, Kosong. kayak yang di dalam ya. Kita kasarnya kita punya apa kita bisa beli ya kan, Iya. segala macam kan. Kita punya uang kita bisa beli apa yang kita mau. Iya. Tapi batin ini juga butuh dinafkahi ternyata. Nah, maka dari situ ya nggak tahu kenapa hidup gua kok bener-bener hampa sampai ketika gua mencoba untuk ikut kajian. Jadi gua masih dalam bekerja tetap gua ikut kajian. Nah pas ikut kajian itu juga dikasih ujian juga gua. Jadi gue dikasih ujian pas waktu itu apa ya? Gua ngaji tapi kok susah dapet temen. Jadi ngaji dapet temen kan, kita pengennya punya temen yang soleh. Iya. Nah jadi dalam kajian tuh ada orang apa ya, kayak icon gitu, kayak pinter ngaji ya Iya. kan. Nah adalah teman juga gitu. Nah gue deketin, udah buat appointment, udah punya buat jadwal janji untuk buat ngaji, ternyata ya dia kayak nggak ada kabar. Jadi kayak seolah-olah hidup kita itu masih dipersulit. Jadi gue waktu itu ngerasa dipersulit. Ternyata setelah gue telah sekarang itu ujian ternyata. Ujian ternyata. Masya ya. Allah, kata gue. Dulu belum nangkep. Belum kita. nangkep sampai ke situ penawaran gue belum nangkep. Tetap gue pikir gue malah seuzon namanya. Orang ini kurang ajar kata gue. Sampai ke mulut gue kayak gitu. Udah buat janji sekian gak datang. Masya Allah. Masih emosional. Ya? Emosional. Dan akhirnya seketika kita juga di tempat bank itu kan punya rekan juga ya yang ya, alim juga lah, sedikit alim lah. Jadi saling mengingatkan. Iya. Jadi kalau dia menyebutkan kalau kerja di bank itu analoginya seperti kita ada di kubangan lumpur. Iya. Jadi ketika kita ingin mau keluar dari kubangan tersebut, kita rasanya disebor lagi sama lumpur itu. Dulu kita di kubangan lumpur hidup. Jadi sebor lagi. Jadi seolah-olah berat. Gitu. Ketarik terus ya. Kita mau berbuat baik,
Jadi kayak ada yang buat susah. Ya. Nggak tahu kenapa, singkat cerita hati gue terketuk gitu kan. Kalau kita setiap malam kan setiap orang gitu, siapa sih nggak ngeliat sosmed gitu kan, ngulik-ngulik IG, ngecek IG, ngecek segala macam. Ya di situ gue ngecek IG. Ya. Nah set gue lihat ada ceramahnya siapa ya, lupa gue. Abdul Somad, kalau Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad ya. Ustadz Abdul Somad. Jadi gue lihat di situ kayak dia nyebutin hukum yang gue jalani di perusahaan ini. Jadi apa ya? Itu berat sih. Jadi gini. Apa bacaan? Hukum yang paling kecil. Iya. Hukum yang paling kecil yang kita jalanin untuk kerjaan itu. Itu sama aja menzinai ibu kita sendiri. Bukan ibu kandung sendiri ya. Iya. Masya Allah kayak. Itu jadi tamparan keras buat gue. Dari situ mulai terketuk, gue setiap malam terketuk. Mulai bertekad. Tapi gimana caranya gitu. Sampai ketika Allah itu ngasih kekuatan di hati gue. Kekuatan di hati gue untuk gue memutuskan suatu keputusan. Iya, menentukan suatu keputusan. Iya. Jadi gue di situ diberi kekuatan dan akhirnya nggak mau nggak mau tahu urusan dunia lagi. Iya. Bodoh, pokoknya gue harus ngomong. Gue udah nggak peduli lu. Udah nggak peduli apapun, pokoknya udah gue pegang, bukan kepegang, tapi gue udah kesentil hati gue, kesentil sama yang ceramah itu berapa menit gitu kan. Dan akhirnya ya udah dari situ gue ngomong lewat pesan. Nah di situ diuji lagi coba. Iya. Kita itu dipersulit. Nah jadi dipersulit untuk di situ akhirnya ya gitulah, selalu membanggakan kita. Yang gue bilang kita di Kubangan Lumpur disebor lumpur tarik lagi ya. Iya. Nah ditarik lagi. Akhirnya ya alhamdulillahnya gue banget. Di situ ya gue dikasih kekuatan sama lo untuk tetap bersikukuh, tetap pada hati yang teguh gue itu. Dan gue memutuskan pegang prinsip gue kalau bener-bener gue pengen resign. Iya. Udah bulat tekad lu ya. Udah bener-bener udah bulat. Jadi omongan ya atasan kita itu nggak gue hirauin, biarin aja, bodo amat kata gue. Yang penting gue mikirnya gini, mindset gue pengen terselamatkan. Nah jadi dari situ udah gue mutusin, ya dia segala macam ngomong bodo amat. Nah ya akhirnya ya luluh juga dia. Tapi dengan catatan kamu harus ngurus administrasi untuk resign sekarang. Ya udah. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah akhirnya ya kecil banget lah bagi gue, cuma ngurus kayak gitu doang kan. Ya udah, singkat cerita resign. Tapi jangan salah, setelah resign itu makin banyak lagi. Nambah gila. Cobaan itu kan satu, kita ketika kalau mau berbuat baik, satu kita dikucilkan. Kedua, apa sih orang ini? Ketiga, nah balik lagi perekonomian, financial. Nah gue kena financial nih, setahun gue nggak kerja. Gue ngulik gue harus kemana di situ kan, gue nggak tahu harus mau kemana itu. Lo bayangin gimana coba? Gue nggak dapet kerja. Tapi apa ya, hati gue itu udah mikir Allah itu dijamin rezeki orang. Betul. Selagi kita masih hidup, Allah tuh ngasih rezeki. Nanti jangan pernah takut. Walaupun dapat satu masa, satu waktu kita jenuh, kok kayak gini terus, ada apa? Wah di situ stres banget gue. Akhirnya gue di situ coba, kita kan keluar dari perusahaan, kita ngantongin lah ya, buat pegangan kita. Akhirnya gue coba untuk buat usaha, pertama usaha lele, tapi gagal. Karena lawan gua atau partner gua kusut. Gagal gua. Kedua, gua buka usaha ternak, usaha bebek, ternak bebek. Di situ juga gua yang kalah sendiri karena gua situ gua independen. Masya Allah, independen, berdiri sendiri. Ternyata ya Allah nguji juga. Berapa bulan tuh Ki? Kurang lebih hampir setahun. Setahun ya. Jadi jatuh juga. Ya itu drop down banget, rasanya gimana? Ya maka itu gue berpikir gini, Allah itu ngasih cobaan itu nggak lebih dari kemampuan kita. Betul. Ya, selagi kita dikasih cobaan buruk, cobaan yang paling dahsyat, Allah itu ngasih kekuatan yang lebih. Betul. Jadi supaya kita bisa berlapang dada, menerimanya itu. Legowo ya. Lebih legowo, lebih kuat. Makanya kalau orang udah berpikir akhirat, dunia ini kecil banget. Betul. Masya Allah. Kalau dari situ gue udah coba itu, akhirnya
gue balikin, namanya kampung halaman kita punya teman ya kan. Ternyata gue nggak tahu, ternyata gue punya teman, satu teman namanya Reza. Iya. Nah situ gue punya teman namanya Reza. Nah Reza ini juga orangnya udah on fire banget, udah mulai hijrah. Oh iya. Jadi gue iri banget ya kata gue orang ini. Tapi dia waktu itu pas sempat gue kerja di bank sempat nasihati. Iya. Kalau bisa mah ini, tapi ya nggak apa-apa, lu jalanin dulu aja. Itu sempat gue simpen sih, sempat gue save omongan dia. Iya. Gue simpen di hati, nggak bakal gue hilangin tetap. Nah jadi itu bisa suatu alasan, bisa jadi menjadi suatu alasan buat numburin gue bisa resign dari sini. Iya. Akhirnya gue resign. Nasihat dia juga ya. Nasihat lebih ke nasihat sih, advice. Jadi akhirnya udah gue nemuin dia nih. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita gue diajak ngaji. Masya Allah di situ bener-bener ternyata inilah jalan yang harus gue jalanin, yang gue tempuh ternyata di sini. Ternyata tujuan gue emang semua, yang hidup yang lo mau tuh ternyata di situ ketenangan ya. batin. Ketenangan batin. Ternyata pas di sini lebih apa ya? Iman kita itu lebih kuat. Kita bertemu dengan orang-orang soleh, saling menasehati. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Siapa yang nggak pengen hati tenang? Siapa yang bisa jamin kalian bahagia? Gak ada yang bisa jamin kalian kalau nggak bener-bener kita hijrah sama kita deketin orang-orang soleh. Masya Allah. Ya gitu teman-teman. Sebenarnya waktu gue dapetin kontak Diki ini lagi, gue lihat si Diki ini alhamdulillah udah berubah. Di luar hijrah dia dari pekerjaan yang lama, gue tau lah dulunya Diki ini orangnya gimana ya. Sekarang ya udah berubah total alhamdulillah. Nah ya gue denger juga kata orang kalau misalnya punya teman yang soleh itu harus diikat, jangan sampai lepas. Begitu gue dapat kontaknya Diki, langsung gue iket nih si Diki. Masya Allah. Langsung gue ajak bikin ngobrol, bikin. Akhirnya ya udah bikin project buat channel YouTube. Jadilah channel ini. Ya ini sebenarnya dari obrolan kita berdua, kita pengen apa nih? Apa yang bisa didapat? Yang bisa kita dapat dan kita berikan ke orang-orang dengan kapasitas kita ya, dengan kapasitas kita saat ini. Nah itu tadi cerita Diki nih, keluar dari proses yang padahal pekerjaan dia yang lama nih kantornya itu bank plat merah. Nggak mungkin kita sebut di sini ya. Maksud saya sebut itu perusahaan yang benar-benar diidamkan orang untuk bekerja di situ. Tapi bisa beliau ini keluar dari situ Kia. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Allah. Karena Allah. Murni karena Allah, insya Allah. Nah dia pun nggak serta-merta keluar dari sana langsung Allah kasih rezeki yang berlimpah. Enggak, malah usahanya gagal 2 kali. Nah Allah itu mungkin pengen ngetes. Nah sekarang alhamdulillah Allah udah ngirim teman-teman yang soleh ke Diki supaya insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan gue juga tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita berdua dan kita semua bisa istiqomah. Nah itu dulu ya teman-teman. Itu ya Ki. Kita tutup ya Ki. Apa gimana Ki? Apa tuh Bung Korekta mau ada yang mau disampaikan? Kalau gue sih nggak ada yang bingung gue mau nyampein apaan. Cuman pesan gue satu aja. Ini pernah gue denger juga dari teman gue Diki. Hidayah itu kalau udah Allah kasih, kita ambil, kita tangkap, kita simpen. Allah itu ngasih hidayah ke setiap orang. Cuman ada orang yang mau ngambil, ada orang yang pura-pura buta. Nah kita jangan mau. Mumpung nafas kita masih ada, Allah kasih hidayah, sikat. Ya nggak Ki? Iya benar. Sikat. Jangan tunggu 1-2 hari, langsung sikat. Percaya aja. Sedikit gue nambahin. Selagi kita bisa bernafas, selagi kita masih hidup, tolong kita sama-sama jangan sampai kita menyanyiakan waktu ini. Kenapa gitu? Kita nggak ada yang tahu umur kita. Betul. Siapa yang bisa jamin kita masuk surga atau neraka ya kan? Iya. Nah makanya kadang yang kita khawatirinnya di penghujung hayat. Kita mati dalam keadaan baik atau buruk atau maksiat. Gimana kalau kita misalkan dalam keadaan maksiat? Neraka. Ya, atau gini, kita sama-sama rajin sholat tahu nanti di penghujung ayat kita maksiat. Makanya kita dituntut untuk istiqomah. Habis istiqomah benar-benar harus manfaatkan waktu ini. Selalulah bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu aja sih pesan gua.
Baik-baiklah memanfaatkan waktu selama masih hidup. Ya, itu aja teman-teman dari kami berdua. Oh ya, tentang obrolan-obrolan hijrah ini insya Allah akan diupload seminggu sekali. Karena alhamdulillah Diki ada kerjaan di luar ini dan saya pun ada kerjaan, ada kesibukan. Kami berdua masing-masing ada kesibukan. Tapi insya Allah semaksimal mungkin akan kami hadirkan seminggu sekali Ki ya. Insya Allah seminggu sekali ada tentang obrolan-obrolan kayak gini. Maka dari itu kami mohon bantuan dan dukungan teman-teman sekalian di channel ini dengan cara subscribe, Like, and share. Kalau bisa komen juga sekalian. Ya, jadi kita semangat nih ngerjainnya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Kalau nggak ada manfaat, ya diada-adain lah. ya benar gitu. Pokoknya intinya yang jelas semua ini harus ada manfaatnya baik di kita, maupun yang watching maupun yang menonton ya. Mudah-mudahan jadi sharing-sharing kita ini ada manfaatnya lah sore hari ini. Gitu aja ya teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.